uh, ada saudara ya Bu ya. Kebetulan Uwa dan bibi saya itu mereka itu bersengketa itu sudah berpuluh-puluh tahun. Mereka itu tidak bertegur sapa. Hampir udah ada 30 tahun lebih. Sudah di rukun, sudah kami keluarga ada Uwa, ada paman sudah berusaha untuk mengakurkan, didatangkan kiai bahkan habib untuk merukunkan berdua, tapi masih ada persengketaan. Tapi keduanya tuh Bu ya, Masya Allah ibadahnya tuh rajin banget. Sholatnya, puasa Senin Kemisnya, bahkan sudah dihajikan oleh adiknya, sudah diumrohkan oleh adiknya. Tapi sampai sekarang tuh mereka tuh masih bermusuhan Bu ya. Kami sebagai keponakannya itu merasa sedih jika kami main ke salah satu di antara mereka, ngomongin yang satu, main ke yang ini ngomongin ini. Jadi kita sebagai keluarga itu serba salah kalau main di antara satu. Mereka itu, kami tuh sedih Bu ya dengan kondisi ini yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah berusaha untuk mengakurkannya, mendamaikannya. Tapi masih seperti ini. Padahal ibadahnya benar-benar Bu ya. Ya Allah, itu yang bikin saya sedih itu. Baik. Mohon iniannya Bu ya. Sebenarnya saya tuh pengen dari ada tadi ininya Bu ya. Mohon baik. Ininya Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya atas sama-sama. jawabannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bibi Anda dan Bude Anda atau bibi Anda tuh beruntung punya keponakan yang solehah seperti Anda. Rindu mereka untuk berdamai. Maka tunjukkan kalau Anda peduli. Sampaikan video ini ke beliau nanti. Beliau beruntung karena punya keponakan seperti Anda yang merindukan mereka berdamai. Kemudian dalam video ini kami sampaikan, beliau berdua insya Allah orang baik. Buktinya dia adalah ahli ibadah, hanya masih ganjel, tertutup. Kalau ini sudah dibuka nanti, akan nyampe amalnya semuanya. Apa itu? Amal baiknya masih tertunda, karena dia masih memutus tali persaudaraan. Dan dijanjikan, dan Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga mutus tali persaudaraan. Jadi, ini yang ganjel ini, penutup ini tinggal buka. Sampaikan kepada beliau, segera dibuka agar nyampe amalnya. Kalau tidak, akan ketutup masuk neraka. Artinya, paman Anda, bibi Anda, paman Anda tadi adalah orang baik. Karena dia rajin ibadah dan sebagainya. Cuman itu saja. Tutup yang terbesar ditutup. Pintu yang terbesar ditutup, yaitu dia mutus tali persaudaraan. Dan kalau ini tidak segera beliau buka, dia akan rugi dengan ibadahnya semuanya. Dia akan rugi dengan ibadahnya semuanya. Bahkan disebutkan ada seorang wanita semacam itu dalam di hadapan baginda Nabi disebutkan imra'atan tutkaru bi kathrati shalat. Ada seorang perempuan disebut bahwasanya dia banyak salat, banyak ibadah, banyak. Cuman dia seperti itu. Suka nyakiti orang lain. Mutus tali persaudaraan disebut apa? Innaha min ahlin nari, ahli neraka. Jadi bibi Anda ini orang baik. Hanya satu doa yang kurang saat itu. Yaitu adalah pintunya ini segera dibuka. Berdamai. Kalau tidak berdamai maka amalnya akan sirna. Hilang. Kenapa? Dia mutus tali persaudaraan, disabdakan Nabi masuk neraka. Sampaikan salam takdim kepada beliau akan dengar suara ini dan hendaknya mengalah. Kalau perlu perdengarkan potongan yang pertama tadi muqaddimah ceramah di hari ini agar memulai dalam berdamai. Yang memulai berdamai pangkatnya paling tinggi. Biarpun dia apalagi yang tidak salah. Sudah tidak salah, memulai berdamai tingkatnya tinggi. Jangan sampai dosa tidak diampuni oleh Allah. Jangan sampai amalnya tertolak. Jangan sampai dia menjadi orang yang rugi. Dikatakan Nabi innaha min ahlin nari, perempuan itu ahli neraka. Dan memang godaannya ahli ibadah seperti itu. Diisyaratkan oleh baginda Nabi. Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar. Godaannya orang beribadah itu hatinya kotor begitu tuh kalau tidak hati-hati. Mudah benci sama orang, rendahkan orang, ngedengki sama seseorang, bermusuhan sama seseorang. Hati-hati. Maka tinggal dicas saja, dibersihkan itu hati, lalu dia ketemu ukhwah, lalu besok berpelukan, sadar, istimewa, amalnya nyampe. Dan tadi yang Allah mengatakan, Nabi menyuruh, utruku, tinggalkan. Allah menyuruh kepada malaikat untuk membiarkan. Sampai dia berdamai. Kalau belum berdamai, jangan diampuni. Artinya apa? Allah insya Allah, sampaikan kepada beliau, Allah telah menyiapkan pengampunan untuk mereka berdua. Cuman kapan pengampunan itu akan diturunkan betul? Kalau sudah berdamai. Allah menyuruh malaikat nunggu orang yang tersebut.
Tunggu sampai dia berdamai. Kalau tidak berdamai, maka tidak diberikan pengampunan. Kalau berdamai, langsung diberikan pengampunan. Insya Allah. Sampaikan pesan kami kepada beliau berdua. Kami mencintai beliau berdua karena apa? Kami tidak rela jika ada orang banyak ibadah, ternyata ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Dan ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga Allah menjaga Anda. Dan berjanjilah semuanya untuk bisa menjadi juru damai ya. Untuk menjadi juru damai, jangan menjadi sebab orang bermusuhan. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Semoga bibi Anda, paman Anda tadi, bibi sama bibi tadi kalau tidak salah, bisa bertemu di surga, di dunia dalam cinta, dan di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad SAW, dan bersama Anda, dan bersama kita.